Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam. Setelah 2 episode sebelumnya kita sudah sama-sama disajikan dengan cerita dari edisi Rekam Misteri. Kali ini kita akan balik lagi ke edisi Dongeng Malam. Dan yang akan kita bahas kisahnya di dalam edisi Dongeng Malam kali ini adalah sesuai request yang belakangan cukup banyak meminta kisah Maman dan juga Lisbeth untuk dibahas. Dan ya, inilah kita bahas sekarang kisahnya. Tapi disclaimer dulu mungkin untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana saya akan menceritakan kisah mengenai residual memory dari sesosok residual energi yang dulunya pernah hidup. Perihal kalian akan percaya atau tidak itu menjadi hak kalian ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Dan untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah kisah Maman dan Lisbeth, tapi melalui sudut pandangnya si Maman terlebih dahulu ya, melalui residual memory yang yang saya dapatkan dari sosok Maman terlebih dahulu. Jadi Maman ini adalah seorang pria pribumi asli, Indonesia asli. Dia berasal dari lain kehidupan sekitar tahun 50-an. Dan pada saat itu kejadian yang dominan terlihat dalam residual memorinya si Maman ini terjadi ketika dia ini berusia sekitar 19 tahunan ya. Tapi ketika dia hidup dulu, usia seorang pemuda yang sudah menginjak 19 tahun itu tidak lagi dianggap sebagai bocah lah ibaratnya. Mereka sudah dianggap sebagai seorang pria yang dewasa. Sedikit membahas tentang latar belakangnya si Maman ya. Maman ini sebenarnya dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan secara formal. Jadi dia ini memang tidak sekolah gitu seperti teman-teman lainnya. Tapi meskipun dia tidak sekolah, dia tetap bisa membaca, menulis, berhitung. Dan itu menurut Maman karena sebelumnya ketika dia kecil, kemudian dia beranjak remaja, dia rajin belajar secara otodidak dengan teman-temannya yang memiliki keberuntungan lebih lah dibandingkan dirinya, sehingga mereka bisa bersekolah. Dan karena keterbatasan finansial tersebut dari keluarganya si Maman, dari usianya si Maman ini 15 tahun, kemudian dia diperkenalkanlah dalam sebuah keluarga saudagar yang cukup kaya, warga negara Belanda pada saat itu, di mana keluarga tersebut merupakan tempat di mana ayahnya si Maman terlebih dahulu ini bekerja selama bertahun-tahun. Jadi pada saat itu ayahnya si Maman ini kan sudah cukup tua ya, dan menurut si Maman waktu itu dia juga sudah tidak tega akan melihat ayahnya sudah tua, kondisi badannya juga tidak sefit dulu gitu, dia sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat. Jadi waktu itu dia memutuskan untuk menggantikan posisi ayahnya bekerja di tempat saudagar Belanda tadi. Dan dalam kisah ini kita sebut saja nama dari saudagar yang diperkenalkan kepada Maman ketika dia masih remaja itu adalah keluarga Martin ya. Dan sedikit flashback kisah mengenai ayahnya si Maman nih. Dulu ketika ayahnya si Maman ini baru saja menikah dengan ibunya si Maman, kemudian masih memiliki anak-anak kecil. Jadi si Maman ini punya satu saudara perempuan gitu. Jadi dia punya seorang adik perempuan yang sebenarnya tidak terlalu dominan di dalam residual memori dia. Jadi kita nggak perlu membahas tentang sosok adik perempuannya si Maman ya. Ketika anaknya masih kecil-kecil, ayahnya si Maman ini memang sudah bekerja dengan keluarganya si Martin ini. Jadi dulu ketika si Martin ini juga dia masih kecil gitu ya, masih belajar jalan lah gitu. Nah bapaknya si Maman ini itu udah bekerja dengan keluarganya dia. Jadi memang waktunya cukup panjang. Dan menurut si Maman berdasarkan cerita dari bapaknya juga, bahwasanya keluarganya si Martin ini sebenarnya sudah menganggap bapaknya Maman ini sudah kayak keluarganya sendiri. Jadi memang bapaknya Maman ini diperlakukan dengan sangat baik. Walaupun pada saat itu statusnya aja sebagai pekerja gitu ya di rumah keluarganya si Martin. Tapi setiap kali bapaknya Maman ini memerlukan misalkan dia sedang dalam keadaan kesulitan gitu, terutama dalam masalah ekonomi ya, itu keluarga Martin akan selalu membantu. Misalkan saja anaknya bapaknya Maman ini tiba-tiba ada yang sakit, kemudian harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah itu keluarga Martin itu biasanya akan membantu dan sama sekali tidak akan dipotong gaji gitu untuk kedepannya. Jadi memang benar-benar tulus untuk membantu. Begitu juga ketika mereka misalkan punya acara besar seperti kalau bahasanya kita hajatan kali ya, adanya pesta di rumah atau ketika mereka sedang merayakan Natal, itu keluarganya Maman itu pasti akan selalu mendapatkan hadiah-hadiah gitu, akan mendapatkan makanan-makanan yang enak. Dan itulah sebabnya si Maman ini memang sejak dia kecil sudah tertanam di dalam kepalanya pada saat itu bahwasanya ya keluarga Martin memang
memang banyak sekali berjasa kepada keluarga dia. Dan dari cerita-cerita yang bapaknya jabarkan selama ini, Maman ini menjadi yakin bahwasanya Martin itu pasti menurunlah sifat-sifat baiknya dari orang tuanya terdahulu yang memang dikenal baik oleh bapaknya si Maman. Jadi gini loh, pada saat itu kan mungkin banyak orang yang berpendapat bahwasanya orang Belanda itu jahat-jahat, orang Belanda itu kejam-kejam. Tapi waktu itu karena si Maman memang sudah menjadi saksi hidup ya bagaimana keluarga Martin memperlakukan keluarganya dengan baik, membantu mereka. Jadi pada saat itu si Maman ini meskipun banyak orang yang bilang Belanda jahat gitu, tapi di dalam hati dia tetap yakin ada kok orang Belanda yang baik, dan salah satunya adalah Martin juga keluarganya. Jadi meskipun menurut Maman pada saat itu sosok Martin yang kemudian sudah beranjak dewasa gitu ya, sudah berusia matang, karena kan waktu terus berjalan ya, apalagi sekarang bapaknya Maman juga sudah tua kan, berarti kan sosok si Martin ini sudah matang gitu, dia sudah dewasa. Meskipun sosoknya dingin, sosoknya terlihat angkuh gitu ya, pendiam, gak banyak bicara. Tapi menurut Maman sebenarnya Pak Martin ini, Tuan Martin ini adalah orang yang baik. Bahkan kalau menurut si Maman sendiri saat dia sudah mulai bekerja di sana, di rumahnya si Martin, seminggu ada kali 2 atau 3 kali si Martin ini akan nyelipin amplop nih kepada si Maman. Alasannya pada saat itu ya sekedar untuk jajan keluarganya si Maman lah. Jadi itu tuh benar-benar di luar gajinya si Maman sendiri. Dan sebagai informasi tambahan supaya kalian bisa membayangkan situasinya pada saat itu, memang si Maman ini kebagian kerjanya ikut dengan si Martin yang pada saat itu sudah dewasa. Jadi kalau sebelumnya bapaknya si Martin ini kan bekerja dengan orang tuanya si Martin kan, jadi masih di kota lain yang pada saat itu si Martinnya masih kecil. Nah ketika kemudian si Maman ini melamar kerja untuk menggantikan ayahnya, karena pada saat itu si Martin sudah tumbuh matang, sudah dewasa, sudah mapan, dia sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah sendiri. Jadi pada saat itu si Maman ini ditarik oleh si Martin untuk bekerja sama dia aja gitu di rumahnya dia. Jadi dengan segala sesuatu yang sudah pernah keluarganya Martin berikan kepada Maman dan keluarganya, begitu juga dengan kebaikan yang selama ini selalu Martin berikan kepada Maman, sekalipun sebenarnya dia adalah pekerja yang baru ya di rumah tersebut. Ya jadi kita bisa membayangkanlah seberapa besar rasa respect yang dimiliki oleh si Maman kepada sosok si Martin ini. Dan pada saat itu si Maman ini bercerita bahwa dia memulai karirnya gitu ya untuk bekerja di rumahnya Martin itu sekitar dia usia 16 tahunan lah. Dan awal-awal dia bekerja itu hanya sebagai kayak tukang bersih-bersih di kebun, di halaman gitu, untuk beres-beresin rumah, ya hal-hal semacam itulah. Tapi kemudian ketika usia dia sudah dianggap cukup dewasa, ketika menginjak 17 tahun, dia sudah belajar bagaimana caranya menyetir mobil gitu ya. Dia mulai merangkaplah menjadi supir pribadinya si Martin. Dan meskipun kalau kita dengar pekerjaan si Maman ini sangat banyak sekali ya dalam satu rumah gitu kan, kita ngebayanginnya kasihan amat, repot amat gitu. Tapi kalian jangan salah ya, karena menurut si Maman setiap job desk yang dia kerjakan itu memiliki bagian gajinya masing-masing. Jadi misalkan dia bekerja sebagai tukang kebun nih, kemudian merangkap sebagai tukang beberes di dalam rumah, kemudian merangkap lagi menjadi supir, itu gajinya beda-beda. Bisa dikatakan kehidupan Maman pada saat itu sangat berkecukupan lah dari hasil gaji yang dia dapatkan. Dan keputusan Maman untuk bekerja di rumah salah seorang saudagar Belanda gitu ya, itu sebenarnya nggak berjalan mulus-mulus aja. Karena beberapa orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-teman dia gitu, beberapa ada yang kayak protes lah gitu, dalam artian gini, kenapa sih harus bekerja dengan orang Belanda gitu, karena orang Belanda kan menjajah kita gitu. Jadi memang paradigma lingkungan si Maman pada saat itu adalah orang Belanda itu yang menjajah kita, mereka jahat semua dan kita nggak patut untuk bekerja di bawah di bawah perintahnya mereka gitu. Cuman waktu itu Maman berpikir bahwasannya selama memang apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang halal, tidak menyalahi hak siapapun, kemudian juga dia diperlakukan baik oleh tuannya, ya si Maman enjoy aja untuk menjalankan pekerjaannya. Dan satu hal yang cukup spesial dari sosok si Maman ya, bahwasanya sekalipun si Martin ini di rumahnya memiliki 2 pembantu lainnya, ART wanita gitu, yang khusus mengerjakan bagian dalam rumah kayak nyapu, ngepel, masak gitu ya. Tapi hanya sosok Maman ini sendiri yang diizinkan oleh Martin untuk masuk ke kamarnya, membersihkan kamarnya gitu ya, untuk merapikan kamarnya, kemudian untuk mengumpulkan baju-baju kotor Martin yang dia taruh di kamar, kemudian dicuci. Kenapa demikian?
Karena menurut si Maman, waktu itu dia juga sempat bertanya kan kepada bapaknya, karena dia juga ngerasa kenapa hanya saya ya yang dipercaya gitu untuk masuk ke kamar tuan si Martin. Waktu itu bapaknya menjelaskan bahwa karena pada saat itu mungkin orang Belanda kan tidak merasa aman lah ya. Maksudnya banyak orang yang mungkin memiliki niat tidak baik secara diam-diam, who knows gitu, kita kan tidak pernah tahu. Dan pada saat itu mungkin si Martin ini hanya bisa mempercayai Maman karena ya dia mengenal betul siapa bapaknya si Maman gitu. Sudah bertahun-tahun si Martin ini mengenal latar belakang keluarganya Maman itu seperti apa. Dan mungkin itulah yang menjadi penyebab kenapa si Maman ini menjadi satu-satunya orang yang dipercaya untuk masuk ke dalam kamarnya si Martin, karena dia nggak mau banyak orang yang tahu gitu ya seperti apa kamarnya, ada rahasia apa saja di kamarnya. Itulah yang mungkin dijaga oleh Martin dari orang luar. Dan sedikit membahas mengenai sosok Martin ya. Menurut si Maman, Martin ini bekerja di sebuah kantor pemerintahan Belanda waktu itu. Cuma secara spesifik si Maman tidak terlalu tahu apa pekerjaan jabatannya si Martin gitu di sana, karena dia waktu itu cuma mengantarkan kemudian menjemput lagi tuannya tanpa mau ikut campur lah untuk urusan yang jauh lebih pribadi. Kemudian Maman ini menceritakan mengenai sosok Martin ya, yang diketahuinya sudah berusia sekitar 45 tahunan tapi belum juga menikah. Jadi ketika itu si Maman ini kan menjadi salah satu orang yang cukup dekat dengan si Martin. Dia bekerja di rumah, sehari-hari bersosialisasi dengan Martin gitu. Dan dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah melihat sekalipun si Martin ini membawa seorang perempuan gitu, atau memperkenalkan si Maman ini dengan katakanlah pacarnya si Martin, mungkin tunangan atau calon istri gitu. Itu nggak pernah sama sekali. Dan itu cukup membuat si Maman ini merasa heran ya, karena menurutnya meskipun pada saat itu Martin ini sudah memasuki usia yang cukup matang, tapi secara fisik dan juga secara wajah si Martin ini tergolong tampan lah ya gitu. Apalagi dia juga mapan, kerjaannya bagus. Tapi entah apa yang sebenarnya membuat si Martin ini pada akhirnya belum memutuskan untuk mau menikah. Dan pertanyaan besar tersebut akhirnya terjawab. Maman akhirnya tahu apa alasan dibalik ketidakinginan si Martin ini untuk menikah. Jadi waktu itu situasinya yang terlihat jelas dari residual memorinya Maman adalah di suatu malam, entah masalah apa yang sedang dihadapi oleh Martin, mungkin pekerjaan atau apa entahlah gitu. Yang jelas pada saat itu dia sedang dalam keadaan bad mood. Dan salah satu kebiasaan si Martin ini adalah sering minum minuman alkohol ya. Dan pada saat itu dalam kondisi setengah mabuk, si Martin ini mematikan semua lampu yang ada di dalam rumahnya ya. Kemudian hanya diterangi oleh beberapa lilin yang dia nyalakan. Dia minum minuman tuh di dalam kegelapan tersebut. Dan pada saat itu Maman yang khawatir kan, maksudnya dia nggak mau terjadi apa-apa dengan tuannya gitu. Dia berusaha masuk, kemudian berusaha untuk bicara dengan si Martin kan, kayak, "Tuan udah jangan minum lagi, Tuan sudah mabuk." Tapi pada saat itu alih-alih berhenti minum, si Martin justru meminta si Maman ini untuk duduk di salah satu kursi yang ada di dekatnya. Dan di sanalah si Martin ini kayak curhat gitu kepada si Maman. Dia kayak mencurahkan semua perasaan yang mungkin selama ini selalu dia pendam gitu, yang nggak pernah dia ceritakan ke siapa-siapa. Jadi pada saat itu si Martin ini menceritakan bahwasanya dulu sekali dia pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan ketika usianya masih sangat muda, waktu itu sekitar 20-21 tahunan lah. Dan saking cintanya dengan perempuan itu, si Martin ini sudah berniat untuk menikahi perempuan itu. Jadi dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang sendiri gitu. Dia nggak mau bergantung dengan orang tuanya kan. Tapi ketika semua hal tersebut, semua kerja keras tersebut sudah dia lakukan demi perempuan tersebut gitu, yang dia ketahui justru perempuan yang sangat dicintainya itu menikah diam-diam dengan pria lain. Dan ketika ditanyakan kenapa kok kamu mengkhianati saya gitu, perempuan tersebut hanya menjawab bahwa ya Martin pada saat itu belum punya apa-apa. Dia nggak lebih dari seorang anak mami yang mengandalkan semua harta orang tuanya. Dan pada saat itulah si Martin ini kayak ngerasa benar-benar sakit hati ya. Dia bukan hanya dikecewakan, tapi dia benar-benar merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia sudah bekerja dengan sangat keras untuk lepas dari katakanlah dia berusaha lepas dari image bahwasanya dia mapan, dia kaya karena bantuan keluarga gitu. Dia berusaha untuk berdiri di kaki sendiri, tapi pada akhirnya dia ujung-ujungnya dikhianati juga dengan perempuan yang dicintainya. Jadi pada saat itu si Martin ini bilang di hadapan si Maman bahwasanya semua perempuan itu sama. Perempuan itu hanya menyukai harta, perempuan itu hanya mencintai uang,
uang. Dan Martin ini sama sekali belum pernah menemukan ketulusan di dalam hati setiap perempuan yang pernah dia temui. Jadi itulah salah satu alasan kenapa si Martin ini enggan untuk menikah sampai pada saat itu usianya 45 tahunan. Dan ketika malam tersebut berlalu, di mana si Martin dengan tidak terduga mencurahkan segala isi hatinya meskipun dalam keadaan mabuk ya kepada si Maman. Maman ini memutuskan untuk merahasiakan segalanya. Maksudnya gini, dia membiarkan semuanya seolah-olah tidak pernah terjadi karena dia berusaha untuk menjaga perasaannya si Martin. Barangkali kalau misalkan si Maman ini menanyakan ulang gitu perihal apa yang sudah diceritakan oleh si Martin di keesokan harinya, si Maman ini takutnya si Martin ini nanti ngerasa nggak enak hati atau ngerasa malu gitu. Karena si Maman ini yakin bahwasanya apa yang diceritakan Martin di malam hari itu merupakan salah satu rahasia yang sebenarnya ingin selalu Martin simpan di dalam hatinya tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Dan skip cukup lama dari residual memori Maman mengenai curahan hati si Martin ketika dia mabuk di malam itu. Ketika usia si Maman ini menginjak sekitar 19 tahunan ya, itu gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja si Martin ini memberikan sebuah kabar kepada si Maman bahwasanya dia akan menikah. Jadi waktu itu ketika si Maman ini lagi nyapu di halaman depan gitu kan ya, si Martin ini tiba-tiba datang nyamperin dia gitu sambil dia mau siap-siap berangkat kerja. Si Martin ini bilang bahwa besok saya mau pergi ya ke luar kota 2 hari, saya nggak akan pulang karena saya mau menikah gitu. Dan waktu itu menurut si Maman ya, si Martin ini ngomongnya kayak orang yang santai aja gitu. Maksudnya nggak excited kayak sebagaimana harusnya seseorang yang pengen nikah gitu, ngerti nggak kalian? Jadi kayak cuman besok saya mau keluar kota ya 2 hari nggak pulang, saya mau menikah. Gitu doang cara ngomongnya. Dan waktu itu si Maman ini kan basa-basi, kok saya nggak diundang sih tuan gitu. Dan waktu itu tahu nggak apa jawabannya si Martin? Si Martin ini cuma bilang gini, enggak, kamu nggak saya undang bukan karena saya nggak nganggap kamu penting, tapi karena pernikahan saya memang nggak penting. Kamu nggak perlu datang kok. Jadi bisa kalian bayangkan ya bagaimana vibes-nya waktu itu si Maman mendengarkan bagaimana pernyataan Martin yang menganggap bahwa pernikahannya pada saat itu adalah sesuatu yang tidak penting. Dan pada saat itu pula si Maman ini baru tahu bahasanya pernikahan si Martin ini memang akan digelar di sebuah kota, tempatnya di mana ibunya si Martin ini tinggal. Dan tanpa berpikiran macam-macam, hari-hari pun berjalannya seperti biasa, 2 hari tanpa Tuan Martin gitu menurut si Maman kan. 2 hari kemudian sesuai dengan janji yang Martin ucapkan sebelumnya, dia benar-benar pulang. Jadi dia sama sekali nggak santai dulu atau bulan madu dulu gitu setelah dia menikah. Jadi si Martin benar-benar pulang ke rumahnya setelah 2 hari, dan pada saat itu si Maman menyaksikan sekali bagaimana mobilnya si Martin pada saat itu dia nyupir sendiri ya, itu masuk ke halaman depan kemudian berhenti persis di depan pintu utama dari rumahnya. Dan waktu itu memang kan kebiasaan si Maman setiap kali si Martin ini pulang dia pasti akan selalu menghampiri mobilnya Martin untuk berusaha membantu membukakan mobil gitu. Cuma waktu itu nggak keburu karena si Martin udah lebih dahulu turun dan masuk sendirian ke dalam rumah. Dan waktu itu si Maman ini cuma melihat ke arah pintu sebelah mobil tersebut yang ada penumpang lain gitu. Jadi waktu itu di hari itu si Martin ini memang nggak pulang sendirian, dia pulang bersama seorang perempuan yang memang usianya sangat terlihat jauh sekali dengan si Martin ya, itu berada di dalam mobil tersebut. Jadi kalau menurut si Maman waktu itu usianya perempuan tersebut, istrinya si Martin itu sekitar 18 tahunan. Jadi kita bisa membayangkan di sini jaraknya cukup jauh di antara mereka berdua ini. Dan ketika baru pertama kali datang ke rumah tersebut memang rasanya cukup aneh, cukup ganjil gitu bagi si Maman yang memperhatikan dari jauh, karena menurutnya si Martin yang sebenarnya pada saat itu kan posisinya sudah sebagai seorang suami gitu yang sudah memiliki istri, dan pada saat itu kan hari pertama dia membawa istrinya ke rumah gitu. Cuma dan pada saat itu sikapnya si Martin ini sangat dingin, jauh dari apa yang pernah si Maman ini lihat dalam kehidupan sehari-hari Martin sebelumnya. Jadi dia kayak sama sekali nggak peduli dengan istrinya. Jadi Martin ini jalan sendirian aja begitu, masuk aja sendirian ke dalam rumah tanpa terlebih dahulu menunggu si perempuan yang sudah menjadi istrinya ini turun dulu kayak dari mobilnya gitu, atau digandeng kayak untuk masuk bareng ke dalam rumah gitu. Itu nggak sama sekali kejadian. Jadi pada saat itu di titik pertama ketika si Maman melihat perempuan tersebut diacukan oleh si Martin, adalah rasa iba ya di hatinya si Maman. Kayak maksudnya ya ampun kasihan banget ya, baru pertama kali pindah ke sini udah dicuekin gitu sama Pak Martin gitu, sama Tuan Martin. Jadi waktu itu si Maman ini memutuskan untuk naruh sapunya gitu ya. Dia muter dari arah belakang mobil karena kan tadinya dia mau ngebantuin buka pintu untuk si Martin kan, cuman karena Martin udah keluar duluan akhirnya si Maman itu muter dari arah belakang mobil berusaha untuk membantu perempuan tersebut turun. Jadi waktu itu si Maman ini sempat membuka pintu tersebut dan turunlah perempuan muda itu. Dan kalau kata Maman,
Pada saat itu ya, ketika dia melihat sosok perempuan tersebut yang gak munafik, Maman mengatakan bahwa dia cantik. Tapi kalau menurut Maman gak tahu kenapa ada sesuatu yang spesial aja di matanya. Jadi matanya tuh kayak mengandung misteri. Kalau kata si Maman kayak mengandung misteri. Mata perempuan tersebut mengandung banyak misteri. Jadi kayak kamu tidak bisa menebak emosi apapun yang sedang dirasakan oleh perempuan tersebut. Kalian bisa bayangkan sosok seseorang yang hanya melampiaskan semua perasaannya tuh melalui diam. Jadi ketika dia senang dia diam, ketika sedih dia diam, ketika dia merasa sesak dia diam, ketika dia pengen ketawa dia diam. Dan itulah yang dirasakan oleh Maman ketika pertama kali dia bertemu dengan sosok istri dari Tuan Martin. Dan pada saat itu ketika si Maman ini berusaha untuk membantu si perempuan tersebut membukakan pintu mobil gitu ya, membiarkan dia turun, itu perempuan tersebut sama sekali tidak bereaksi apa-apa. Jadi dia cuma ngelihat si Maman sebentar gini, terus udah dia turun dari mobil dan berjalan masuk ikut kemana arah si Martin tadi berjalan. Dan waktu itu si Maman sekali lagi cuma berpikir bahwa oh ya wajar mungkin ya karena dia belum kenal sama saya, dia juga belum beradaptasi, jadi si Maman ini nggak sama sekali ngambil hatilah dengan sikap arogan yang ditunjukkan oleh perempuan tersebut. Kenapa dari awal saya hanya menyebutkan perempuan itu gitu? Karena si Maman memang pada dasarnya ketika awal-awal perempuan tersebut datang sebagai istrinya Martin, Maman ini sama sekali belum tahu siapa nama dia, dan dia tidak diperkenalkan oleh si Martin kepada perempuan tersebut, tidak disebutkan sama sekali namanya siapa. Dan hari demi hari pun berlalu, si Maman ini meskipun sebenarnya dia nggak kepo ya, cuma karena dia memang tinggal satu rumah dengan Martin, dengan perempuan itu gitu, dengan pekerja-pekerja yang lainnya, yang mau nggak mau kan si Maman ini pasti memperhatikan dong apa yang terjadi di antara kedua suami istri itu. Jadi kalau menurut Maman ketika mereka berdua ada di rumah itu mereka sama sekali tidak berkomunikasi. Mereka jarang sekali bicara. Bahkan si perempuan itu sama sekali jarang keluar dari dalam kamarnya. Jadi dalam sehari itu mungkin hanya beberapa kali lah dia keluar dari kamar, dan itu pun hanya sebentar. Misalkan cuma mengambil air putih, misalkan dia hanya pengen pergi ke kamar mandi gitu. Dan habis itu udah dia menghabiskan waktu lagi di dalam kamar. Jadi memang boro-boro dia memperkenalkan diri dia kepada orang-orang yang bekerja di rumah tersebut ya. Dia jadi benar-benar menutup dirinya sendiri dari lingkungan sekitar. Dan hingga pada akhirnya si Maman ini tahu siapa nama dari perempuan tersebut itu juga secara tidak sengaja. Jadi kalau menurut Maman pada saat itu sekitar 2 minggu setelah pernikahan Tuan Martin dengan perempuan tersebut, si Maman ini lagi bawa baju kotornya si Martin untuk dicuci gitu ya ke belakang. Waktu itu si Maman ini nggak sengaja ketika dia lewat, dia mendengar si Martin ini mengetuk pintu kamar istrinya dan memanggil sebuah nama, yaitu Lisbeth. Nah dari sanalah baru si Maman ini tahu bahwa istrinya Pak Martin itu ternyata namanya Lisbeth. Dan kalau mungkin kalian berpikir, kok ngetok kamar istrinya gitu, emang mereka nggak tidur satu kamar? Jawabannya enggak. Menurut Maman mereka berdua tidak tidur satu kamar, jadi mereka memang tidur di kamar yang terpisah. Meski sebenarnya si Maman ini nggak pernah berusaha untuk mencari tahu ataupun kepengen tahu gitu ya, karena waktu itu memang sudah ada perasaan kasihan ya tentu saja kepada sosok Lisbeth ini, karena si Maman ini merasa si Lisbeth ini seperti diacuhkan oleh si Tuan Martin. Nggak tahu kesalahan si Lisbeth ini di mana, tapi menurut Maman pada saat itu si Pak Martin ini kok kayak menghindari istrinya sendiri. Dan karena memang pekerjaan Maman ini menuntut dia ada di rumah tersebut hampir 24 jam gitu untuk mengerjakan segala sesuatunya. Kemudian Lisbeth juga ada di rumah tersebut karena dia memang tidak bekerja apa-apa selain menjadi istrinya si Martin. Otomatis kan kehidupan dua orang ini saling meskipun mereka tidak saling bersosialisasi, tidak saling berkomunikasi, tapi kan mau nggak mau mereka selalu ketemu nih. Dan disitulah si Maman ini mulai memperhatikan bahwa sebenarnya si Lisbeth ini selalu berusaha untuk bisa menjadi versi lebih baik mungkin ya bagi Pak Martin. Dia mungkin ingin menjadi istri yang belajar setiap harinya. Menurut Maman dia selalu melihat si Lisbeth ini belajar hal-hal yang baru, misalkan kayak belajar masak, belajar menyetrika pakaian, belajar mencuci. Bahkan dia belajar mencuci loh walaupun dia memiliki ART di rumah tersebut. Dan gak sekali dua kali loh si Lisbeth ini terluka di bagian tangan, entah itu karena kena pisau ataupun karena kena percikan minyak. Tapi pada saat itu usaha Lisbeth untuk belajar setiap harinya agar dia bisa menjadi istri yang lebih baik lagi bagi si Martin itu seperti percuma aja gitu. Karena memang waktu itu si Martin menyaksikan sendiri bagaimana beberapa kali Martin ini memang ringan tangan ya kepada si Lisbeth. Bahkan pernah di satu hari Martin ini menampar si Lisbeth yang waktu itu ada di ruangan tengah, di mana semua orang yang bekerja di rumah tersebut pada akhirnya bisa melihat. Dan waktu itu Maman bilang dia ngerasa kasihan banget sama si Lisbeth karena si Lisbeth yang gak ngelawan sama sekali. Maman juga bersaksi bahwa
setiap kali dia berpapasan dengan si Lisbeth, ada saja luka yang si Maman ini lihat berada di tubuhnya Lisbeth. Entah itu luka seperti luka cakar, entah itu seperti luka lebam yang ada di tangan maupun di wajahnya si Lisbeth. Cuma waktu itu si Maman kan masih berpikir bahwa ya saya nggak berhak untuk masuk ke dalam rumah tangga mereka untuk ikut campur. Jadi walaupun pada saat itu dia ngerasa kasihan, dia ngerasa iba gitu yang ngelihat si Lisbeth dalam kondisi seperti itu, ya memang tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlebih pada saat itu si Lisbeth ini seperti menutup diri dia dari dunia luar gitu, dia nggak mau bicara dengan siapa-siapa termasuk dengan si Maman. Tapi lama-kelamaan si Maman ini yang awalnya agak cuek ya dengan si Lisbeth karena dia berpikir bahwa ya saya nggak perlu ikut campur lah dengan rumah tangga orang lain gitu. Lama-kelamaan ketika dia melihat situasi si Lisbeth ini semakin tidak menguntungkan, dia sering disakiti oleh si Martin, baik itu secara perbuatan, secara kata-kata. Jadi si Maman ini kayak makin kasihan gitu ngeliat si Lisbeth. Jadi mulailah perhatian-perhatian itu ditunjukkan oleh si Maman kepada si Lisbeth. Misalkan si Lisbeth ini sedang melakukan sesuatu dan dia kesulitan gitu ya. Tanpa bicara apa-apa si Maman ini ngebantuin aja gitu. Jadi dia benar-benar gak ngajak si Lisbeth bicara karena dia tahu Lisbeth juga tidak mau bicara dengan si Maman. Tapi si Maman cuma datang membantu si Lisbeth melakukan sesuatu yang dianggap menyulitkan tersebut. Dan setelah selesai si Maman ini pergi gitu. Jadi kayak dia melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus aja gitu tanpa mengharapkan imbalan apapun apalagi sekedar ucapan terima kasih. Dan pada saat itu ada beberapa momen yang menurut saya sendiri cukup manis ya ketika si Maman ini melakukan sesuatu untuk membantu Lisbeth yang sedang dalam kesulitan meskipun dia tidak bicara apa-apa gitu. Jadi dia kayak ucuk-ucuk datang aja ngebantuin Lisbeth and done gitu. Waktu itu ada momen ketika si Lisbeth ini sedang nimba air. Jadi waktu itu di rumah tersebut kan masih pakai sumur ya. Jadi ketika si Lisbeth ini membutuhkan air, waktu itu si Lisbeth ini hobinya adalah menanam tanaman-tanaman sayuran gitu loh di belakang halaman. Jadi dari residual memori tersebut ada sebuah lahan yang memang khusus dibikin sama si Lisbeth ini untuk dia menanam sayuran-sayuran kayak cabai, kayak tomat, kayak sawi, kayak gitulah gitu untuk menghilangkan rasa jenuh dia ada di rumah. Dan waktu itu di dekat lahan tersebut ada sebuah sumur yang biasanya selalu dipakai oleh Lisbeth untuk diambil airnya menyirami tanaman-tanaman tersebut. Dan ketika itu Lisbeth yang mungkin belum terbiasa ya menimba air gitu, mungkin berat juga. Akhirnya kan dia kelihatan sangat kesulitan kan ketika dia menarik ember yang ada di dalam sumur tersebut ketika mengambil air. Dan pada saat itu si Maman ini langsung muncul nih untuk membantu si Lisbeth. Jadi dia menarik tali tersebut, tali sumur itu ya supaya airnya bisa keangkat gitu kan. Setelah airnya dia isikan ke dalam sebuah ember sampai penuh, si Maman ini langsung balik lagi ke dalam rumah tanpa bicara apa-apa sama si Lisbeth. Dan waktu itu ketika saya bertanya kepada si Maman, kenapa kamu nggak ngomong apapun sama si Lisbeth gitu kan. Kayak seolah-olah menurut saya pada saat itu, kok kamu jaim banget sih sama si Lisbeth, datang-datang ngebantuin, gak ngomong apa-apa gitu. Cuma waktu itu kalau menurut si Maman adalah justru dia melakukan hal tersebut supaya si Lisbeth ini merasa nyaman. Karena dari apa yang selama ini dia perhatikan, secara langsung maupun tidak langsung ya ketika si Lisbeth sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut. Lisbeth ini adalah sosok yang tidak terlalu suka ketika urusannya diserobot oleh orang lain. Jadi si Maman ini selalu memperhatikan jika ada ART yang tiba-tiba datang ujuk-ujuk ngebantuin dia, ngasih dia nasihat, ngasih dia saran gitu ya. Lisbeth ini biasanya ngambek gitu. Jadi dia tuh kayak pengen independen sendiri gitu loh. Dia kayak pengen udah biar gue yang ngelakuin sendiri, gue bisa semuanya gitu loh. Nggak usah ngasih tahu gue gitu loh ibaratnya. Jadi itulah yang membuat si Maman ini kayak pengen membuat si Lisbeth ini berada di ruang dia sendiri tanpa mau mengintervensi rasa egonya dia pada saat itu, karena dia ngerasa dia kan cukup bisa melakukan hal apapun. Makanya si Maman ini ketika datang membantu si Lisbeth, dia nggak berusaha untuk memberikan omongan-omongan macem-macem. Dia cuma berusaha untuk membantu ketika si Lisbeth ini kesulitan, dan setelah selesai ya udah si Maman pergi. Dan ada satu kejadian lagi ketika si Lisbeth ini sedang berusaha untuk menanam cabai. Nah waktu itu si Lisbeth ini posisinya dia sudah memakai topi yang lebar itu tuh, topi yang buat menghindari sinar matahari gitu ya. Dia sudah mengikat rambutnya yang panjang, sudah memakai sarung tangan, dia membawa sebuah skop yang kecil itu loh, skop kayak skop semen gitu tapi agak tajam ujungnya. Waktu itu dia berjalan ke lahan tempat dia biasa menanam sayur-sayuran. Nah kelihatannya pada saat itu mungkin si Lisbeth ini merasa kesulitan ya untuk menggali tanah yang akan dia tanami dengan tanaman cabai tersebut. Dan waktu itu seperti biasanya gitu, Maman ini akan selalu muncul di saat-saat Lisbeth ini merasa kesulitan. Dia datang tiba-tiba aja ada di sana gitu, tanpa bicara apa-apa juga si
Maman ini mengambil skop tadi dari tangannya si Lisbeth gitu, jadi kayak gini, langsung dia ngegaliin beberapa lubang gitu ya buat si Lisbeth, dan setelah dia selesai dia membantu si Lisbeth ini memotong cabai yang ada di kursi tadi menjadi 2 bagian, kemudian dengan sangat teliti dia mengeluarkan biji-biji dari cabai tersebut dan dia kumpulkan di atas 2 tisu. Dan setelah semuanya selesai, lagi-lagi si Maman ini ya udah dia pergi begitu saja tanpa basa-basi terlebih dahulu dengan si Lisbeth. Dan sebenarnya banyak sekali kenangan-kenangan yang tersimpan di residual memorinya si Maman mengenai kehidupannya dulu bersama si Lisbeth gitu ya, yang berada di rumah tersebut. Momen-momen dimana ketika mereka berdua bersama gitu, bukan bersama dalam artian asmara ya, enggak, karena mereka kan tinggal satu rumah, yang satu tuan rumah, yang satu pekerja gitu. Jadi mereka kan sama-sama tinggal di rumah tersebut. Tapi memang tidak bisa diceritakan satu persatu karena nantinya akan panjang sekali ceritanya. Tapi dari segitu banyak residual memori tentang diri Lisbeth yang tertinggal di dalam diri Maman, menurut saya ada momen yang paling manis, itu ketika si Lisbeth ini di suatu malam sedang duduk di teras depannya. Mungkin pada saat itu dia ingin menunggu si Martin ini pulang kerja, dan waktu itu sedang turun hujan, cuaca juga lagi dingin-dinginnya, anginnya lagi kencang, dan si Maman ini memperhatikanlah sosok si Lisbeth ini dari jendela dalam. Dia sebenarnya pengen nyuruh si Lisbeth ini masuk, tapi dia tahu kalau si Lisbeth pasti akan menolak nih kalau disuruh. Jadi pada saat itu alih-alih dia meminta si Lisbeth ini masuk gitu ya, si Maman ini memutuskan untuk memberikan secangkir teh hangat pada saat itu, dan juga sebuah selimut kecil, ukuran kecil gitu yang dia lipat dengan rapi. Pada saat itu dia berjalan ke depan, ke teras tersebut tempat di mana si Lisbeth duduk, dan tanpa bicara apa-apa, si Maman ini hanya meletakkan teh yang dia bawa dan juga selimut yang dia bawa itu di atas meja yang ada di hadapan si Lisbeth. Jadi kalian bisa bayangkan pada saat itu si Maman ini hanya memberikan sebuah perhatian yang dia miliki waktu itu ya kepada si Lisbeth tanpa mengutarakan apa-apa. Jadi itu kesannya kayak manis-manis dingin gitu loh. Gimana sih yang ngungkapinnya, kayak jaim-jaim tapi peduli lah. Meski pada awalnya si Maman ini sama sekali tidak memiliki pikiran apa-apa ya ketika dia berusaha untuk membantu Lisbeth dalam setiap kesulitan yang dialami olehnya. Si Maman ini gak pernah kepikiran lah dia pengen ngegoda si Lisbeth atau gimana, enggak sama sekali. Semua yang dia lakukan semata-mata karena dia memang rasa iba dan kasihan. Maman ini hanya berpikir bahwasanya ya Lisbeth kan satu-satunya perempuannya di rumah itu. Apalagi Lisbeth juga istri dari tuan rumahnya kan. Dan sebagai informasi ya untuk kalian, bahwasanya pada saat itu meskipun si Maman ini statusnya sebagai pekerja di rumahnya si Martin, tapi hubungan antara si Martin dan si Maman ini udah deket kayak temen. Jadi pada dasarnya si Martin dan si Maman ini memang sudah sering ngobrol bareng gitu. Cuma memang si Maman bisa menempatkan dirinya waktu itu, misalkan waktu-waktu di mana dia harus terlihat sebagai seorang pekerja, ataupun waktu-waktu di mana dia bisa terlihat sebagai teman gitu untuk si Martin. Hingga di suatu hari si Maman ini bisa dikatakan dia terkejut ya, dia dikejutkan oleh sosok si Lisbeth yang tiba-tiba saja kayak marah-marah sama dia. Jadi waktu itu si Martin ini berusaha untuk membantu si Lisbeth, dan secara tiba-tiba gitu si Lisbeth ini bangun gitu ya, dia berdiri di hadapan si Maman, face to face dengan si Maman, dan dia ngomong dengan nada yang tinggi, dengan bahasa yang kasar. Waktu itu si Lisbeth ini bilang, kamu jangan ganggu-ganggu saya lagi, kamu gak usah bantu-bantu saya lagi, kamu jangan pernah sok tahu dengan apa yang saya lakukan, kamu menjauh dari saya, jangan deket-deket lagi. Pada intinya si Lisbeth ngomong gitulah kepada si Maman ini. Jadi si Maman itu kan kayak shock ya, maksudnya kayak emang saya salah apa gitu, saya perasaan gak pernah melakukan sesuatu yang macem-macem gitu kan kepada si Lisbeth. Cuma karena memang waktu itu si Maman menganggap apa yang diucapkan oleh si Lisbeth ini adalah sebuah perintah kan. Jadi waktu itu ya udah si Maman nurut aja. Maman bilang pada saat itu dia berusaha keras untuk nggak lagi peduli dengan apa yang Lisbeth lakukan. Jadi dia berusaha untuk cuek gitu. Mau kelihatannya pada saat itu si Lisbeth kesulitan atau enggak, ya udah si Maman ini bodo amat gitu, udah urusan masing-masing aja gitu. Dan di tengah proses di mana si Maman ini sedang berusaha untuk cuek dengan apa yang dilakukan oleh Lisbeth gitu ya, sedang berusaha untuk menjauh dari si Lisbeth, kemudian terjadilah sesuatu yang sangat tidak pernah Maman ini duga sebelumnya. Ketika itu di suatu pagi di dalam kamarnya si Martin, kebetulan kamarnya tidak ditutup rapat-rapat ya. Posisinya waktu itu si Maman ini pengen masuk ke dalam kamarnya Martin untuk ngambil baju-baju kotornya si Martin. Ya kayak kegiatan sehari-harinya si Maman aja lah gimana gitu. Tapi waktu itu si Maman mendapati si Lisbeth itu lagi ada di dalam kamarnya si Martin. Dan mereka lagi bertengkar. Mereka berdua nih, si Martin sama si Lisbeth ini posisinya di dalam kamar tersebut tuh lagi bertengkar hebat. Dan ketika Maman ini ngelongok gitu ya dari sisi pintu yang agak terbuka tadi,
dia ini melihat si Lisbeth ini lagi dihajarin sama si Martin. Jadi Martin ini mukulin si Lisbeth itu pakai sebuah tongkat yang biasanya memang selalu si Martin ini bawa kemana-mana gitu kan. Waktu itu dipukulin kan si Lisbeth karena ngerasa nggak tega ya, karena gimana pun kan si ibaratnya gini loh, Maman ini kan laki-laki, kemudian dia ngelihat perempuan di depan matanya dipukulin gitu aja gitu, otomatis kan kayak ada rasa kayak ada rasa kemanusiaan si Maman yang meronta-ronta gitu, yang membuat si Maman ini akhirnya nekat lah untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan memisahkan mereka berdua. Waktu itu si Maman langsung menarik tangannya si Lisbeth menjauh dari si Martin kan. Jadi si Maman ini sempat agak berbisik kepada si Lisbeth, "Madam, kamu keluar dulu, sembunyi di halaman belakang biar saya menenangkan Tuan Martin sebentar," gitu. Dan ketika itu melihat si Lisbeth ini sudah keluar dibantu oleh seorang pembantu perempuan yang ada di sana gitu ya, Maman ini berusaha untuk menenangkan si Martin. Jadi dia kayak nepok-nepok pundaknya si Martin gitu, "Tuan, tenang. Tuan jangan marah-marah. Tuan kalau mukulin Madam Lisbeth seperti itu, kemudian kalau terjadi apa-apa kepada beliau, nanti Tuan juga yang akan kena masalah." Dan karena memang sebelumnya hubungan mereka ini sudah cukup dekat ya, seperti seorang teman gitu, bukan hanya sekedar majikan sama pekerjaannya lagi. Ya Martin nurut gitu dengan apa yang diomongin sama si Maman. Dia kemudian berusaha untuk mengatur nafas gitu ya, kayak gitu. Kemudian duduk di atas ranjangnya sambil ditenangkan oleh si Maman. Sementara si Lisbeth ini mungkin dia sudah sembunyi di halaman belakang sesuai dengan perintahnya si Maman sebelumnya. Dan setelah si Maman ini selesai menenangkan Martin, ketika dia sudah menilai Martin sudah bisa ditinggalin lah gitu ya, si Maman ini jalanlah dia ke arah dapur, meskipun di dalam hatinya dia tidak bisa memungkiri pada saat itu yang ingin dia cari adalah sosok si Lisbeth. Dia ingin memastikan Lisbeth baik-baik aja nggak ya setelah kejadian tadi. Jadi dari arah dapur itu kan ada sebuah jendela yang bisa ngelihat lurus ke arah halaman belakang. Dan di sanalah si Maman itu berdiri gitu, agak ngintip dari jendela tersebut. Dia melihat sosok si Lisbeth itu duduk sambil nangis sesenggukan, duduk di sebuah kursi yang memang ada di halaman belakang tersebut. Dan waktu itu memang posisinya si Lisbeth ini sambil megangin luka-luka dia yang ada di tangannya. Jadi tangannya tuh biru-biru karena memang abis dipukulin kan. Dan menurut Maman pada saat itu ketika dia melihat si Lisbeth ini terluka, kemudian menangis sesenggukan, gak tahu kenapa dia ngerasa perasaannya tuh kayak terluka juga. Dan pada saat itu sebenarnya si Maman ini pengen gitu untuk menghampiri si Lisbeth gitu ya, untuk ikut menenangkan dia juga supaya jangan nangis lagi. Cuman kan Maman masih inget ya pesennya si Lisbeth sebelumnya, bahwa si Lisbeth gak mau diganggu lagi dengan si Maman, supaya si Maman ini menjauh dari dia, gak ikut campur lagi masalah-masalah dia. Dan karena si Maman ini tidak mau melanggar perintah yang diberikan oleh Lisbeth sebelumnya, tapi di satu sisi juga dia merasa khawatir dengan keadaan si Lisbeth ini bagaimana gitu kan. Akhirnya si Maman ini meminta tolong kepada salah seorang ART perempuan yang juga bekerja di rumah tersebut untuk membawakan sebaskom air hangat dengan sebuah handuk kecil kepada si Lisbeth yang waktu itu duduk di halaman belakang. Dan saat itu si Maman ini berpesan lah kepada si pembantu perempuan tersebut, tolong suruh Lisbeth untuk mengompres lebam-lebamnya dengan air hangat ini biar nggak terlalu ngenyut gitu, biar nggak terlalu nyeri rasanya. Kemudian kamu jangan nyuruh dia berhenti nangis ya. Biarin aja Madam menangis sampai si Madam merasa puas, dan setelah dia sudah merasa tenang, bawa Madam ke kamar tamu, suruh dia istirahat di sana sementara. Dan semenjak kejadian tersebutlah si Maman ini kayak mulai menyadari satu hal gitu, dia kayak ditampar oleh kenyataan. Selama ini mungkin dia berusaha untuk denial, dia berusaha untuk mengingkari apa yang dia rasakan sebenarnya terhadap Lisbeth gitu. Dan ketika kejadian dia menyaksikan bagaimana Lisbeth dihajarin habis-habisan oleh si Martin kan, dia ini mulai menyadari kalau kok saya ikut ngerasa sedih ya kalau si Lisbeth sedih. Saya ngerasa yang paling tersakiti ketika saya melihat si Lisbeth ini disakiti. Saya sangat merasa khawatir ketika tidak bisa memastikan keadaan si Lisbeth ini baik-baik saja gitu. Jadi dia kayak, kok Lisbeth seperti memiliki peranan penting di dalam hati saya saat ini. Dan kita semua pasti sudah tahu ya jawabannya apa. Jawaban dari kenapa si Maman merasakan hal tersebut kepada si Lisbeth. Dan secara garis besar si Maman mengatakan waktu itu dia tahu bahwa perasaannya salah. Dan dia tahu bahwasannya dia harus membuang perasaannya itu jauh-jauh sebelum perasaannya ini nanti terlanjur besar dan kuat. Dan karena hal tersebutlah Maman ini memutuskan untuk menghindar dari sosok Lisbeth. Dan ada beberapa momen yang terekam dalam residual memorinya Maman ketika dia memang benar-benar
Misalkan dia dan si Lisbeth ini mau berpapasan nih di dalam satu lorong, katakanlah ya. Misal dia dari kejauhan udah ngeliat ada, oh Lisbeth mau lewat sini nih, udah saya putar balik aja lewat jalan lain gitu. Itu beberapa kali dilakukan oleh si Maman, karena dia nggak mau bertemu, dia nggak mau berpapasan muka dengan si Lisbeth. Karena kalau menurut si Maman pada saat itu, setiap kali dia ngeliat wajahnya si Lisbeth, nggak munafik, dia tuh kayak langsung ngerasa hatinya tuh kayak pengen memiliki gitu loh. Jadi dia nggak mau perasaan itu tuh kayak nggak bisa dia kendalikan nantinya. Dan anehnya menurut si Maman pada saat itu ketika dia berusaha untuk menghindari si Lisbeth, justru si Lisbeth ini melakukan hal yang sebaliknya. Padahal awalnya kan si Lisbeth ini yang minta dijauhi ya. Lisbeth ini yang bersifat cuek, yang jaim gitu kepada si Maman, gak mau dideketin. Tapi pada saat itu justru si Lisbeth ini kayak berusaha mencari-cari alasan supaya bisa bicara dengan si Maman. Misalkan kayak nanya-nanya keseharian Tuan Martin gimana di tempat kerjaannya. Atau ya banyaklah hal yang ditanyakan oleh si Lisbeth kepada si Maman. Dan waktu itu kalian boleh percaya atau tidak ya, tiap kali si Maman ini menjawab apapun pertanyaan dari si Lisbeth, Maman tidak pernah sekalipun mengangkat wajahnya untuk menatap wajahnya si Lisbeth. Jadi memang setakut itu Maman untuk menatap wajahnya si Lisbeth. Jadi takutnya itu bukan kan dia takut segen ya, takut pengen memiliki. Kemudian sekitar 6 bulan berlalu menurut si Maman, seorang ART perempuan yang pada saat itu bekerja juga di rumah tersebut membawa sesuatu untuk si Maman. Waktu itu pastinya si Maman lagi nyabutin rumput di halaman gitu ya. Tiba-tiba saja ART tersebut menghampiri si Maman sambil memberikan sebuah amplop berwarna coklat. Dan waktu itu ART itu bilang, ini ada surat dari Madam. Dan Maman sama sekali nggak kepikiran yang macam-macam pada saat itu. Dia cuma mikir mungkin, oh ini mungkin surat perintah kali ya dari Madam gitu. Jadi ya sudahlah, saya bacanya nanti aja gitu. Dan waktu itu dia juga bilang dia sempet ngerasa takut. Jadi Maman ini kayak takut dicurigai gitu. Kalau misalkan nanti ada yang tahu kalau si Lisbeth ini ngasih surat ke dia. Dan karena hal tersebutlah si Maman ini pun menyimpan surat tersebut di dalam kantong celananya dan baru membuka surat itu ketika dia sudah sampai di rumah. Jadi kan memang pada saat itu jam kerjanya si Maman ini hanya sampai jam 7 malam ya. Di atas jam 7 dia sudah izin pulang ke rumah. Dan ketika sudah sampai di rumah, dia sudah tidur-tiduran di dalam kamarnya, memastikan bahwa tidak ada orang lain di sana. Dia baru membuka surat yang diberikan oleh Lisbeth tadi sore. Dan sangat mengejutkan bagi si Maman, dia sama sekali tidak membayangkan bahwa surat tersebut, surat yang diberikan oleh Lisbeth kepada dia, itu ternyata adalah surat cinta. Jadi pada saat itu isi surat Lisbeth ini sama sekali nggak ada basa-basinya. Jadi benar-benar Lisbeth ini cuma menuliskan di dalam surat tersebut bahwa dia menyukai si Maman, bahkan sejak pertama kali mereka ini bertemu. Dan Lisbeth ini mengharapkan bahwa kedepannya mereka masih memiliki kesempatan untuk bersama, karena Lisbeth ini memang benar-benar suka sama si Maman. Dan waktu itu menurut si Maman ketika dia selesai membaca surat itu ya dia kan gak mau munafik ya, namanya kita suka sama orang, kemudian tiba-tiba orang yang kita sukai mengungkapkan perasaan bahwa dia juga suka sama kita kan pasti senang ya, itu manusiawi kan. Cuma memang ada ketakutan tersendiri di hatinya si Maman, ada kegalauan lah. Waktu itu kan berarti dia diposisikan di antara dua pilihan, antara perasaan dia atau hutang budi dia. Jadi dia kan merasa bahwa selama ini dia dan keluarganya banyak dibantu oleh Martin dan keluarganya, bahkan sejak zaman bapaknya dulu. Tapi di satu sisi si Maman juga menyukai si Lisbeth. Dia sangat ingin memiliki si Lisbeth. Dia jatuh hati dengan si Lisbeth. Dan Lisbeth juga menyukai dia. Jadi waktu itu si Maman ini bingung. Dan semalaman penuh si Maman ini berpikir, dia sampai gak tidur kan. Dia harus seperti apa, keputusan apa yang harus dia ambil. Meskipun pada akhirnya ya ketika pagi menjelang si Maman ini sholat, dia meminta kepada Tuhan gitu ya, diberi petunjuk gitu, ini harus seperti apa gitu. Pada akhirnya si Maman ini memutuskan untuk, ya sudahlah saya memilih untuk membalas budi dari Martin dan keluarganya dulu yang sudah banyak membantu saya. Dengan kata lainnya sudah dia melepaskan kesempatan dia pada saat itu untuk memiliki si Lisbeth. Karena memang terlalu berat juga perbedaan yang harus dijalani oleh si Maman pada saat itu dengan si Lisbeth ya, kalau dia memaksakan hal tersebut harus terjadi. Mereka berbeda agama, mereka berbeda ras, kebudayaan, mereka berbeda kasta. Jadi kayak segala sesuatunya tidak memungkinkan bagi mereka untuk bersama. Dan waktu itu menurut si Maman, untuk menenangkan perasaannya ya, dia mencari alasan kepada Martin untuk tidak masuk kerja selama beberapa hari. Alasannya karena tidak enak badan waktu itu. Dan ya pada masa-masa di mana dia meliburkan diri dari pekerjaannya, dia sedang berusaha untuk menata hatinya sendiri supaya nggak terlalu kelihatan hancur dengan keputusan apa yang dia buat. Bahkan pada saat itu Maman ini yang mungkin masih polos dalam kehidupannya,
berpikir dan selalu berdoa bahwasanya mungkin kalau di kehidupan pada saat itu dia tidak berjodoh dengan si Lisbeth, semoga saja Tuhan nanti memberikan kesempatan kepada dia dan si Lisbeth ini untuk bisa bersama di kehidupan selanjutnya. Dan setelah si Maman ini kembali masuk kerja, dia sudah memutuskan apa yang harus dia putuskan gitu ya. Dia lebih memilih untuk membayar hutang budinya kepada Martin dan keluarga serta melepaskan perasaannya kepada si Lisbeth. Maman ini sudah mulai bersikap acuh dan dingin kepada si Lisbeth. Jadi Maman memang tidak pernah membalas surat Lisbeth yang sebelumnya dikirimkan kepada dia. Dia cuek gitu ya. Dia sengaja tidak banyak masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi dia hanya masuk ke dalam rumah ketika memang dia harus membereskan kamarnya si Martin, kemudian mengumpulkan pakaian kotornya, dan selebihnya dia nggak akan pernah lagi masuk ke dalam rumah karena dia takut akan ketemu dengan si Lisbeth. Dan pada saat itu si Maman sendiri juga tidak tahu ya apakah si Lisbeth ini menyadari atau tidak perubahan sikap yang ditunjukkan oleh si Maman kepada dia. Tapi jauh di dalam lubuk hati si Maman yang paling dalam, Maman ini bilang bahwa dia hanya berharap bahwasanya Madam Lisbeth bisa menemukan kebahagiaan di masa depan gitu kan, meskipun pada saat itu hati si Maman ini harus merasa terluka. Kemudian skip sekitar 2 bulanan lah ya, sebuah kejadian yang memang pada saat itu tidak pernah dibayangkan oleh si Maman sebelumnya kejadian. Jadi waktu itu si Maman ini posisinya lagi nyuci mobilnya si Martin di halaman depan, dan tiba-tiba saja ada salah seorang pekerja di rumah tersebut yang berlari ke arah si Maman, memanggil si Maman pada saat itu mengatakan bahwa Maman, kamu dipanggil Tuan ke dalam ruangan kerjanya. Dan pada saat itu si Maman kan gak berpikiran apa-apa karena memang sudah biasa dia dipanggil oleh si Martin ke dalam ruang kerjanya. Dan ketika kemudian si Maman ini datang dan masuk ke dalam ruangan kerjanya si Martin, cukup mengejutkan bagi dia ketika dia melihat sosok si Lisbeth juga berada di dalam ruangan tersebut. Waktu itu si Lisbeth juga sedang berdiri di depan meja kerjanya si Martin ya. Cuma pada saat itu yang Maman perhatikan adalah Lisbeth ini dalam keadaan nangis sesenggukan sambil megangin pipinya yang waktu itu memang kelihatan merah kalau menurut si Maman. Dan yang membuat suasana menjadi kurang nyaman bagi si Maman pada saat itu adalah meskipun dalam keadaan marah si Martin, kemudian meskipun dalam keadaan si Lisbeth ini sedang menangis sesenggukan, pintu dari ruangan kerja tersebut itu kayak sengaja nggak ditutup. Jadi orang-orang yang bekerja di rumah tersebut gitu ya, kayak ART, pembantu gitu tuh kayak dibiarkan aja gitu bebas untuk menonton, menyaksikan kejadian yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Dan tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling, si Martin ini langsung nanya lah di hadapan si Lisbeth dan juga si Maman perihal surat cinta yang pernah dikirimkan oleh si Lisbeth kepada si Maman. Jadi waktu itu kalau menurut si Maman, Martin ini bilangnya gini, dia mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak dia sebutkan siapa bahwasanya si Lisbeth ini pernah mengirimkan surat cinta kepada si Maman. Benar apa enggak gitu. Jadi kayak si Martin ini memastikan ini benar apa enggak gitu. Dan pada saat itu si Maman ini bilang kalau si Lisbeth ini enggak menjawab apa-apa ya. Dia cuma diem aja sambil nunduk, sambil nahan tangis, terus megang pipinya gitu ya. Dan waktu itu si Maman ini juga sempat ngerasa bingung gitu, maksudnya dia kan benar-benar shock dan kejadian tersebut dia tidak menyiapkan apapun tentang jawaban yang harus dia berikan kan pada saat itu. Gini gimana, apakah saya harus bohong, apakah saya harus jujur gitu. Kemudian dalam sepersekian detiknya dia memiliki kesempatan untuk berpikir. Dia ini berpendapat gini loh, kalau saya jujur, yang kena marah tetap si Lisbeth. Kalau saya bohong, yang kena marah tetap si Lisbeth. Jadi dua-duanya ya sama aja akan membahayakan si Lisbeth. Dan pada saat itu karena memang pertanyaan yang diberikan oleh si Martin ini agak lebih dititik beratkan kepada si Lisbeth ya. Jadi si Maman ini agak tidak ditekan untuk memberikan jawaban. Jadi waktu itu yang terlihat terintimidasi oleh pertanyaan tersebut adalah si Lisbeth sebenarnya. Dan karena si Lisbeth ini mungkin terus-terusan diem, cuma nangis aja gitu ya, itu mungkin memancing kemarahan si Martin. Dan secara mengejutkan si Martin ini yang mungkin emosinya udah gak tertahankan lagi kan, dia mengambil senapan laras panjang yang dia gantung di atas dinding ruangan kerjanya. Itu dia ambil senapan tersebut, kemudian dia tembakkan satu peluru ke atas langit-langit sekali, dan ketika suara menggelegar tembakan tersebut terdengar gitu kan ya, semua orang yang ada di ruangan tersebut yang nonton juga dari arah pintu yang terbuka itu kan otomatis kaget kan, mereka menjerit termasuk si Lisbeth juga. Jadi waktu itu si Maman ini ngeliat nih bagaimana si Lisbeth itu kayak gitu, kayak kaget, takut gitu kan, sambil megangin kedua telinganya, sambil nutup kedua telinganya. Dan yang sama sekali tidak pernah Maman bayangkan pada saat itu setelah selesai menembakkan ke atas langit-langit, si Martin kemudian mengarahkan moncong senapannya ke keningnya si Lisbeth, istrinya sendiri. Dan waktu itu si Martin bicara dalam bahasa Belanda meminta si Lisbeth
Lisbeth ini untuk menjawab. Jawab, jangan diem, jawab. Dan karena pada saat itu memang si Maman ini sudah mengenal sekali bagaimana sifat dan sikap si Martin yang bisa melakukan segala hal, apalagi situasinya pada saat itu Martin ini lagi marah. Pada akhirnya si Maman ini memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk melindungi si Lisbeth. Jadi Maman ini berbohonglah kepada si Martin. Dia bilang di hadapan Martin bahwasanya yang mengirim surat cinta tersebut bukan Lisbeth, tapi saya. Saya itu Maman ya maksudnya. Saya yang mengirim surat sama Madam. Saya yang selama ini berusaha untuk menarik hatinya si Madam. Madam Lisbeth sama sekali tidak pernah meladeni saya. Dia nggak salah apa-apa. Dan mendengar pernyataan dari si Maman, otomatis si Martin ini merasa shock ya pasti. Karena seperti kita ketahui bahwa si Martin ini kan sangat percaya kepada si Maman. Hubungan mereka juga udah kayak temen lah. Mungkin pada saat itu si Martin ya merasa dikhianati gitu. Jadi dia kayak sakit hati. Dan waktu itu si Martin ini sudah menurunkan nih ujung senapannya dari arah keningnya si Lisbeth. Jadi perhatiannya sudah pindah sepenuhnya kepada si Maman kan. Dia dan Maman ini sempat beradu argumen lah beberapa saat. Si Mamannya kan ngomong nih ke si Martin kayak, ya kamu punya istri selama ini nggak pernah dipeduliin, nggak pernah diperhatiin, itu kan kasihan istri kamu. Kemudian si Martin menjawab, ya terserah saya, itu istri saya, mau saya gimanain juga hak saya, kamu juga nggak punya hak ya untuk ngerebut dia dari saya gitu. Dan ketika si Martin ini mungkin merasa kalah dalam adu argumentasi tersebut, si Martin yang badannya tinggi besar kan ya, otomatis dia bisa dengan mudah menyeret badannya si Maman pada saat itu. Jadi dia keluar dari meja kerjanya, dia menarik kerah bajunya si Maman gitu ya, dia seret gitu sampai ke halaman belakang. Dan ketika sudah sampai di halaman belakang, si Martin pun melempar nih badannya si Maman jatuh di atas rumput. Dan waktu itu kan sebelah tangannya si Martin ini masih membawa senapan laras panjangnya dia dong. Dia sudah mengarahkan nih senapan tersebut ke arah si Maman. Jadi kalau menurut si Maman pada saat itu si Martin ini sudah tidak bisa dibujuk lagi. Dia sudah dalam posisi emosi level tertinggi lah. Maman yang pada saat itu dilemparkan di atas rumput, dia berusaha untuk berdiri, berusaha untuk memberikan penjelasan lagi gitu kan kepada si Martin. Dan pada saat itu kalau menurut pengakuannya si Maman ya, dia sempat melihat Lisbeth ini lari mengikuti langkah mereka ke halaman belakang. Cuma si Maman ini melalui tatapan matanya dia berusaha untuk memberikan isyarat kepada Lisbeth untuk diem. Udah, it's okay, ini urusan saya gitu, kayak berusaha meyakinkan gitu supaya si Lisbeth ini udah, kamu diem aja, nggak usah ngomong apa-apa. Meskipun sebenarnya si Lisbeth ini sempat melakukan beberapa hal untuk mencegah suaminya menyakiti si Maman ya. Dia berusaha untuk mengatakan bahwa enggak, si Maman bohong, saya yang selama ini menyimpan perasaan gitu kepada si Maman. Maman nggak pernah ngebalas perasaan saya sama sekali gitu, kayak ya berusaha untuk menghentikan si Martin lah. Tapi waktu itu si Maman justru bilang enggak, Madam bohong. Madam ngomong kayak gitu supaya Tuan Martin nggak menyakiti saya gitu. Madam mah bohong, jangan percaya sama Madam. Saya yang selama ini menggoda istrinya Tuan, saya yang menggoda. Jadi kayak si Maman ini berusaha untuk menambah kemarahannya si Martin, kayak memancing lagi kemarahannya si Martin supaya nggak fokus nih kepada si Lisbeth. Dan benar aja pada saat itu, karena memang level kemarahan si Martin ini sudah benar-benar memuncak kan, dia merasa sudah diprovokasi oleh pengakuannya si Maman, walaupun itu sebenarnya bohong ya, dia kan nggak tahu kalau itu bohong. Si Lisbeth yang waktu itu berusaha untuk menarik tangannya si Martin supaya mencegah dia menembakkan senapannya kepada si Maman, waktu itu didorong sama si Martin sampai jatuh ke atas lantai kan. Dan ketika itu tanpa bicara apa-apa, si Martin langsung menembakkan senapannya kepada si Maman. Dan pada saat itu luka tembakan pertama yang didapatkan oleh si Maman adalah di bagian leher sebelah kanan ya, di belakang telinga pada saat itu. Tapi menurut pengakuan Maman, ketika dia mendapatkan tembakan pertama tersebut, dia sebenarnya belum sadar kalau pada saat itu dia ini sudah ditembak. Jadi waktu itu dia dikejutkan dengan suara teriakan si Lisbeth yang sangat histeris ketika suara tembakan kedua tersebut terdengar. Dan lama-kelamaan ketika darah kemudian perlahan mengucur dari luka tembak yang dia dapatkan, barulah si Maman ini mulai merasakan pelan-pelan panas dan perih yang berasal dari luka tembak, dan juga darahnya sudah mulai keluar banyak. Tapi meskipun begitu, di luka tembak pertama ini tidak berakibat terlalu fatal ya bagi si Maman. Waktu itu si Maman ini masih bisa berusaha untuk maju selangkah mendekati ke arah si Martin. Dia masih mau berusaha untuk menjelaskan lah ya kepada si Martin, membujuk agar si Martin ini tidak melakukan hal-hal yang nekat gitu. Tapi sayangnya Maman tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut, karena ketika baru saja melangkahkan satu kakinya ke
ke arah depan gitu ya, mendekati si Martin. Tembakan yang kedua si Maman ini kembali dapatkan. Dan pada saat itu tembakan kedua diarahkan oleh si Martin ini ke bagian dadanya si Maman. Dan ketika peluru tersebut bersarang di dadanya si Maman ini sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertahan. Dia langsung jatuh tersungkur di atas rumput dan pada saat itu dia langsung meninggal dunia. Dan menurut Maman, pada proses ketika dia jatuh tersungkur ya, sudah tidak memiliki daya apapun untuk bertahan, dia sempat melihat tatapan terakhir kali yang diberikan oleh si Lisbeth kepadanya. Dia sempat mendengar bagaimana suara Lisbeth yang berteriak memanggil namanya dan juga menangis sesenggukan. Tapi menurut si Maman, setelahnya dunia yang ada di sekitarnya pada saat itu langsung berubah menjadi abu-abu dan residual memori Maman pun terhenti sampai di situ. Dan setelah residual memori Maman selesai, semuanya sudah tidak lagi merekam kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Pada saat itu Maman bilang bahwasanya dia sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya kepada kehidupan si Lisbeth. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia berharap bahwasanya Lisbeth bisa menjalani kehidupannya dengan bahagia setelah dia tidak ada gitu ya. Karena memang keputusan si Maman untuk bisa menyelamatkan Lisbeth pada saat itu adalah keputusan paling ceroboh yang pernah Maman buat, tapi dia tidak pernah menyesal karena melakukannya. Dan dia berharap bahwasanya apa yang sudah dia lakukan tersebut untuk Lisbeth tidak berjalan secara sia-sia. Dan untuk Martin sendiri, Maman sejujurnya mengatakan bahwasanya dia tidak pernah marah dengan apa yang Martin lakukan karena memang Martin pantas untuk melakukan hal tersebut kepada Maman. Justru sebaliknya Maman merasa menyesal karena dia tidak pernah sempat mengucapkan kata terima kasih kepada Martin, utamanya kepada keluarganya ya, karena selama ini Martin dan keluarganya sudah memberikan banyak sekali kebaikan kepada Maman dan keluarganya semenjak si Maman ini kecil kan. Dan si Maman ini meminta maaf, dia sangat menyesal karena pada akhirnya di akhir-akhir kehidupannya dia justru harus memberikan sebuah luka dan kekecewaan di hati Martin yang pada akhirnya membuat si Martin ini secara gelap mata membunuh si Maman yang selama ini sudah dia percaya. Ya, demikianlah keseluruhan dari cerita dari sosok entitas bernama Maman. Kali ini kita sudah selesai membahas mengenai Maman ya, dan nanti untuk selanjutnya kita akan membahas cerita ini juga tapi melalui sudut pandang sosok Lisbeth, supaya kita bisa sama-sama melihat dengan jelas keseluruhan cerita ini, biar kita sama-sama bisa melihat cerita ini secara utuh dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Meskipun memang sebenarnya kurang lengkap karena memang sosok si Martin ini energinya tidak bisa tertangkap di dalam residual memorinya si Maman. Dan di akhir komunikasi kami, si Maman ini sempat mengatakan bahwasanya di saat dia hidup dulu dia sama sekali tidak pernah berharap untuk bisa memiliki Madame Lisbeth ya. Karena untuk bermimpi saja dia tidak berani. Dia sangat-sangat menghormati Lisbeth sebagai seorang madamnya, sebagai seorang nyonyanya ya. Dan juga sangat menghormati sosok si Martin sebagai tuannya juga. Dan semua perasaan yang ada di dalam hatinya selama ini dia sadari adalah sebuah kesalahan, dan dia sudah berusaha untuk memperbaikinya dan menghilangkan perasaan tersebut walaupun tidak bisa hilang secara sempurna. Dan terlepas bagaimana akhir dari kisah yang dialami oleh Maman dan Lisbeth, kita sama-sama mendoakan ya sosok Maman dan Lisbeth supaya mereka ini bisa sama-sama saling melepaskan perasaan yang tertinggal di dalam diri mereka masing-masing, supaya mereka bisa menjalani proses mereka dengan jauh lebih baik dan lebih cepat, dan bisa melebur bersama ruh sejati mereka di rumah Tuhan. Amin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di komen, di like, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.